Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aziza Salsabila Fauzi dari kelas 11 MIPA 3, absen nomor 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video mengenai perdagangan internasional. Jadi, pengertian dari perdagangan internasional yaitu suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda, seperti hubungan perdagangan internasional antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Baiklah, agar lebih memahami materi, saksikanlah cerita berikut ini. Selamat siang, apakah benar ini dengan perusahaan ponsel Himax? Selamat siang. Iya, benar. Kami dari ASF Seluler ingin membeli produk dari perusahaan Anda. Oh, dari ASF Seluler. Anda ingin membeli berapa HP dari perusahaan kami? Apakah seperti bulan lalu? Ya, benar. Untuk pembayarannya, apakah tetap ingin memakai dolar? Iya, masih dengan menggunakan dolar. Apakah untuk pengirimannya seperti biasa ingin menggunakan kapal? Iya, tentu saja. Baiklah, nanti ekspedisi akan tiba sekitar 1 mingguan dan Anda bisa mengambil barang dan juga membayarnya di tempat biasa. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang. Beberapa minggu kemudian. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Saya ingin menukarkan uang rupiah ke dolar. Apakah bisa? Baik, tentu saja bisa, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Ini agak membutuhkan waktu yang cukup lama. Mohon ditunggu. Baiklah, ini untuk uangnya. Beberapa menit kemudian. Ini untuk uangnya, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, silakan datang kembali. Jadi, saat kita menukar uang di money changer, kita menggunakan dua kurs. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual adalah saat bank menjual mata uang asing, sedangkan kurs beli adalah saat bank membeli mata uang asing. Dan yang digunakan dalam cerita tersebut adalah penggunaan kurs jual. Berikut ini adalah rincian dari kurs jual dan kurs beli dari beberapa negara. Beberapa jam kemudian. Selamat siang Tuan, kami dari perusahaan Himax ingin mengantarkan barang yang Anda pesan dari perusahaan kami. Selamat siang. Oh, iya. Baiklah, ini untuk pembayarannya. Baik Tuan, saya terima. Terima kasih telah memesan barang dari perusahaan kami. Terima kasih kembali. Dan untuk barangnya nanti akan dikeluarkan oleh karyawan kami. Baiklah, setelah kita melihat cerita tentang perdagangan internasional di atas, maka kita akan membahas beberapa materi mengenai perdagangan internasional. Materi yang pertama yaitu mengenai apa sih manfaat dari perdagangan internasional itu. Jadi, manfaat dari perdagangan internasional yang pertama adalah menumbuhkan persahabatan antar negara. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Manfaat yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Manfaat yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan tiap negara. Manfaat yang kelima adalah mendorong kegiatan produksi secara optimal. Baiklah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor pendorong dari perdagangan internasional.
Jadi, faktor pendorong dari perdagangan internasional yang pertama yaitu hemat biaya produksi, yang kedua perbedaan selera masyarakat, yang ketiga perbedaan sumber daya tiap negara, yang keempat keinginan memperkuat kerjasama antar negara, dan yang terakhir yaitu kelebihan produk dalam negeri. Materi selanjutnya, kita akan membahas faktor penghambat dari perdagangan internasional. Apa saja ya yang menjadi faktor penghambat dari perdagangan internasional? Jadi, faktor penghambat dari perdagangan internasional itu, yang pertama terjadi konflik di suatu negara, yang kedua perbedaan mata uang dan nilai tukar, yang ketiga perbedaan kualitas sumber daya tiap negara, yang keempat terdapat organisasi ekonomi regional, yang kelima pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko, dan yang terakhir yaitu terjadi wabah penyakit di suatu negara. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori perdagangan internasional. Apa saja ya macam-macam teori perdagangan internasional itu? Jadi, teori perdagangan internasional yang pertama itu adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage yang dikembangkan oleh Adam Smith, di mana beliau mengatakan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional dengan mengekspor produk yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Jadi, teori perdagangan internasional yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif atau comparative advantage yang dikemukakan oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Mereka berdua mengatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan lebih mengimpor barang yang jika dihasilkan sendiri akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi, teori perdagangan internasional yang ketiga itu adalah teori Hackers-Ohlin atau teori HO yang dikembangkan oleh Heli Hackers dan Bertil Ohlin. Mereka berdua menyatakan bahwa suatu negara melaksanakan perdagangan internasional dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Apa saja ya macam-macam dari kebijakan perdagangan internasional itu? Jadi, jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional, yang pertama yaitu ada tarif. Tarif adalah pungutan yang dibebankan pada barang yang diekspor atau diimpor. Yang kedua yaitu kuota. Kuota adalah kebijakan yang membatasi jumlah maksimum dari barang yang dapat diekspor dan diimpor suatu negara pada periode tertentu. Yang ketiga, larangan ekspor dan impor yang bertujuan untuk mencegah masuk dan beredarnya komoditas tertentu yang berasal dari negara lain. Dan yang keempat, devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah atas mata uang negara asing. Jadi, kebijakan perdagangan internasional yang kelima ada subsidi dan premi. Subsidi adalah kebijakan dalam bentuk perlindungan atau bantuan terhadap industri dalam negeri. Sedangkan premi, dia adalah pemberian hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri atas keberhasilannya dalam memenuhi target. Yang keenam, ada diskriminasi harga, yaitu kebijakan pemberlakuan harga jual yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama pada segmen pasar yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu dumping, itu adalah kebijakan diskriminasi harga dengan menjual barang ke luar negeri pada tingkat harga lebih rendah dibandingkan pasar dalam negeri. Dari selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat pembayaran yang digunakan dalam perdagangan internasional. Apa saja ya? Mari kita simak. Jadi, alat pembayaran dalam perdagangan internasional ada dua. Yang pertama, pembayaran tunai. Jadi, pembayaran tunai adalah pembayaran secara langsung saat penyerahan barang. Contoh dari pembayaran tunai ada cek, ada wesel pos, dan juga yang terakhir ada telegraphic transfer. Yang kedua, yaitu pembayaran non-tunai. Merupakan alat pembayaran dalam perdagangan internasional yang cara membayarnya tidak dilakukan secara tunai. Jenis-jenisnya yang pertama ada commercial bill of exchange, ada open account, dan ada letter of credit.
Materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai neraca pembayaran dalam perdagangan internasional. Jadi, pengertian dari neraca pembayaran adalah laporan keuangan yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan negara lain selama periode tertentu. Jenis-jenis neraca pembayaran yang pertama ada neraca surplus, yaitu transaksi kredit lebih besar dari transaksi debit. Yang kedua, ada neraca pembayaran defisit, yaitu transaksi kredit lebih kecil daripada transaksi debit, dan yang terakhir yaitu neraca pembayaran seimbang, di mana transaksi kredit sama dengan transaksi debit. Nah, setelah kita membahas neraca pembayaran, kita akan membahas mengenai devisa dalam perdagangan internasional. Apa ya devisa dalam perdagangan internasional itu? Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999. Contoh dari devisa, yang pertama ada mata uang asing, yang kedua ada surat berharga, yang ketiga ada emas, dan lain sebagainya. Nah, materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari perdagangan internasional. Apa ya dampak negatifnya dari perdagangan internasional ini? Nah, ada 4 dampak negatif yang ditimbulkan saat melakukan perdagangan internasional. Yang pertama, produk dalam negeri menurun. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Yang ketiga, industri kecil kurang bersaing. Dan yang keempat, atau yang terakhir, itu persaingan tidak sehat. Nah, sekian video animasi perdagangan internasional dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.